Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Firlansyah dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul router. Adapun pokok pembahasan yang kami akan jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, apa itu router dan routing. Yang kedua, routing langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, apa-apa saja jenis konfigurasi yang ada pada routing. Yang keempat, apa itu interior routing protocol. Dan yang kelima, apa perbedaan dari RIF dan OSPF. Yang pertama yaitu router dan routing. Jadi, router itu sebuah alat jaringan komputer dan routing yaitu sebuah proses pada penjaringan komputer yang mendukung alat router tersebut. Jadi, router yaitu sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket-paket data melalui jaringan atau internet menuju ke tujuannya dan melalui sebuah proses yang dinamakan dengan routing. Dan routing merupakan sebuah proses yang mengirimkan paket-paket internet atau paket-paket jaringan ke jaringan lainnya melalui internet network. Selanjutnya, komponen router. Jadi ada 3 komponen yang sering digunakan dalam jaringan komputer, yaitu router PC, router aplikasi, dan router hardware. Router PC yaitu sistem operasi yang memiliki fasilitas sama dengan router, men-sharing dan membagikan IP address-nya. Yang kedua, router aplikasi, yaitu aplikasi yang dapat terinstall ke dalam sebuah sistem operasi yang memiliki fasilitas sama dengan router, men-sharing dan membagikan IP address, seperti WinGet, WinProxy, dengan WinRoot. Yang terakhir yaitu router hardware, yaitu perangkat keras yang memiliki fasilitas sama dengan router, membagikan dan men-sharing IP address. Selanjutnya, cara kerja router. Berikut gambar ilustrasi cara kerja router dengan 2 buah network dan 1 router dan sebuah router. Yang dimana sisi kiri komputer A, B, dan C merupakan sebuah network dengan address 192.168.1.0 yang terhubung dengan router dengan port 1. Dan sisi kanan komputer D, E, dan F yang merupakan sebuah network dengan address 192.155.2.1 yang terhubung dengan router dengan port 2. Jadi, jika komputer A mengirimkan sebuah data ke komputer B, maka sebuah router tersebut tidak mengirimkan jaringan ke network lainnya. Sedangkan jika komputer A mengirimkan data ke komputer F, maka router mengirimkan jaringan ke komputer F tersebut. Selanjutnya, routing langsung dan tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju ke alamat host tujuannya tanpa melalui host lainnya. Sedangkan routing tidak langsung merupakan pengalamatan yang harus melewati alamat host lain terlebih dahulu menuju ke alamat host tujuannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni jenis-jenis konfigurasi routing. Yang pertama, manual routing, yang kedua static routing, dan yang ketiga dynamic routing. Yang pertama itu manual routing. Dari namanya dapat diketahui bahwa ini adalah konfigurasi yang paling sederhana tapi mutlak diperlukan dalam suatu konfigurasi. Biasanya manual routing dipasang pada network yang terisolasi dari network lain atau dengan kata lain hanya pemakaian lokal saja. Yang kedua itu static routing. Konfigurasi routing ini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway. Umumnya tidak lebih dari 2 atau 3.
setting routing dibuat secara manual pada masing-masing gateway. Jenis ini masih memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Stabil dalam arti jarang down. Yang ketiga itu dynamic routing. Dynamic routing ini digunakan untuk mencari rute tersingkat untuk mencapai suatu tujuan. Masing-masing protokol ini mempunyai cara dan metodenya sendiri-sendiri. Materi selanjutnya yakni interior protokol routing. Protokol routing adalah aturan yang mempertukarkan informasi routing yang nantinya akan membentuk tabel routing. Interior routing protokol ini terbagi atas beberapa. Yang pertama itu RIP atau Routing Information Protocol. RIP ini adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Sejarah dari RIP ini, algoritma routing yang digunakan dalam RIP, algoritma Bellwether, pertama kali digunakan dalam jaringan komputer pada tahun 1966 sebagai awal dari algoritma routing ARPANET. Versi awal dari protokol ini adalah Gateway Information Protocol. RIP ini adalah routing vektor jarak protokol yang memperkerjakan hop sebagai metric routing. RIP mengimplementasikan split horizon dan route hold-on keracunan mekanisme untuk mencegah informasi routing yang tidak benar dari yang disebarkan. Ada 3 versi dari RIP ini. RIP versi pertama, spesifikasinya asli RIP, didefinisikan dalam RVC 1058, kelas full menggunakan routing. Update routing periode tidak membawa informasi subnet. Kurang dukungan untuk verbal length subnet mask. Keterbatasan ini tidak memungkinkan untuk memiliki subnet berukuran berbeda dalam kelas jaringan sama. Dengan kata lain, sistem subnet dalam kelas jaringan harus memiliki ukuran yang sama. Juga tidak ada dukungan untuk router autentifikasi, membuat RIP rentan terhadap berbagai serangan. RIP versi kedua ini karena kekurangan RIP asli spesifikasinya. RIP versi kedua dikembangkan pada tahun 1993 dan standar terakhir pada tahun 1998. Ini termasuk kemampuan untuk membawa informasi subnet sehingga mendukung kelas interdomain routing atau CIDR. Untuk menjaga kompatibilitas, maka batas hop dari versi kedua ini 15 tetap. Di versi kedua memiliki fasilitas untuk sepenuhnya beroperasi dengan spesifikasi awal. Jika semua protokol harus 0 bidang dalam pesan RIP versi kedua ini. Versi selanjutnya ini RIP-ENG, RIP Next Generation atau RIP generasi berikutnya, yang didefinisikan dalam RVC 2080 adalah perluasan dari RIP versi kedua yang digunakan untuk mendukung IP versi yang ke-6. Generasi internet protokol berikutnya. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi yaitu Open Shortest Path First atau disingkat OSPF. Nah, OSPF adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nah, pada OSPF dikenal sebuah istilah autonomous system, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode. Nah, OSPF ini termasuk di dalam kategori IGP, Interior Gateway Protocol, yang memiliki kemampuan link state dan algoritma distract yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lain. Dalam operasinya, OSPF menggunakan protokol sendiri yaitu protokol 89. Adapun cara kerja OSPF, yang pertama adalah setiap router membuat link state packet atau LSP
Kemudian LSP tersebut didistribusikan ke semua neckbore menggunakan listed advertisement atau LSA tipe 1 dan menentukan DR dan BDR dalam satu area. Masing-masing router menghitung jalur terpendek atau shortest path ke semua neckbore berdasarkan cost routing. Jika ada perbedaan atau perubahan tabel routing, router akan mengirimkan LSP ke DR dan BDR melalui alamat multicast. Nah, yang terakhir, LSP akan didistribusikan oleh DR ke router neckbore lain dalam satu area, sehingga semua router neckbore akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendek. Nah, materi selanjutnya yaitu Interior Gateway Routing Protocol atau disingkat IGRP. Nah, IGRP ini adalah protokol distance vector yang diciptakan oleh perusahaan Cisco untuk mengatasi kekurangan RIP. Nah, IGRP merupakan suatu penjaluran jarak antar vektor protokol, bahwa masing-masing penjaluran bertugas untuk mengirimkan semua atau sebagian dari isi tabel penjaluran dalam penjaluran pesan untuk memperbarui pada waktu tertentu untuk masing-masing penjaluran. Nah, latar belakang dari IGRP ini adalah jumlah HOP maksimum menjadi 255 dan sebagai metrik. IGRP menggunakan bandwidth, MTU, delay, dan load. IGRP adalah protokol routing yang menggunakan autonomous system, sama halnya dengan OSPF tadi. Untuk menyediakan fleksibilitas waktu atau tambahan, IGRP mengizinkan untuk melakukan penjaluran multipath. Nah, adapun maksud dan tujuan dari IGRP ini untuk mengirimkan semua atau sebagian dari isi tabel penjaluran dalam penjaluran pesan untuk memperbarui pada waktu tertentu untuk masing-masing penjaluran. Nah, materi selanjutnya yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protocol pada Cisco. EIGRP ini sangat cocok untuk digunakan untuk mid-size dan large company karena banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan protokol ini. Adapun cara kerja dari EIGRP ini adalah EIGRP akan mengirimkan hello paket untuk mengetahui apakah router-router tetangganya masih hidup ataukah mati. Pengiriman hello paket tersebut bersifat simultan. Dalam hello paket tersebut mempunyai hold time. Bila jangka waktu hold time router tetangga tidak membalas, maka router tersebut akan dianggap mati. Biasanya hold time itu 3 kali. Waktunya hello paket. Hello paket defaultnya 15 second. Lalu dual akan mengkalkulasi ulang untuk path-nya. Hello paket dikirim secara multicast ke IP address. Nah, materi yang terakhir yaitu RIP versus OSPF. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa penggunaan RIP dalam pengkonfigurasiannya sedikit rumit dari OSPF yang hanya menambahkan network saja. Selain itu, RIP juga mempunyai protokol yang berbeda dengan OSPF, yaitu protokol distance, sedangkan OSPF menggunakan protokol link state. Nah, itu saja seputar RIP dan OSPF tadi. Sekian dan terima kasih.